Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Pramudia Escape dari kelompok F akan menampilkan mapping tentang sindrom nefrotik. Yang pertama yaitu definisi sindrom, di mana yaitu sindrom nefrotik adalah kelainan pada sistem perkemihan urinaria yang ditandai dengan adanya peningkatan protein dalam urin, penurunan albumin dalam darah, dan adanya edema. Di mana di sini etiologinya yaitu nefrotik sindrom bawaan, di mana yaitu diturunkan sebagai resesif autosomal atau karena reaksi maternofetal. Gejalanya adalah edema pada masa neonatus. Sindrom nefrotik jenis ini resisten terhadap semua pengobatan. Yang kedua yaitu sindrom sekunder, disebabkan oleh malaria kuartana atau parasit lain. Yang kedua, penyakit kolagen seperti lupus erythematosus disseminata, purpura anafilaktoid. Yang ketiga, glomerulonefritis akut atau glomerulonefritis kronis. Yang keempat, bahan kimia seperti trimetadion paradoin. Yang kelima yaitu amyloidosis atau penyakit sel sabit. Yang ketiga, sindrom nefrotik idiopatik, yaitu yang tampak pada biopsi ginjal dengan pemeriksaan mikroskop biasa dan mikroskop elektron. Poin mapping yang ketiga yaitu anatomi fisiologi, yaitu ginjal merupakan salah satu bagian saluran kemih yang terletak di retroperitoneal dengan panjang lebih kurang 11-12 cm di samping kiri kanan vertebrata. Sedangkan parenkrim ginjal terdiri atas korteks dan medula. Medula terdiri dari piramid-piramid yang berjumlah kira-kira 8-18 buah. Dan poin mapping selanjutnya yaitu patofisiologi, di mana ginjal akan melakukan kompensasi dengan merangsang produksi renin dan rekresi yang kemudian mengakibatkan retensi natrium dan air. Kejadian ini menimbulkan edema perifer, anasarka, dan asites. Faktor imun menurun sehingga penderita nefrotik sindrom lebih peka terhadap semua macam infeksi. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis, yang bagiannya terdiri dari proteinuria, yang kedua hipoalbuminemia, yang ketiga edema anasarka, dan selanjutnya hematuria dan hipertensi. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang dibagi atas dua bagian, yaitu pemeriksaan urin dan pemeriksaan uji darah. Di mana di sini pemeriksaan urin meliputi protein, urinalisis, distik urin, dan berat jenis urin. Sedangkan uji darah yaitu albumin serum, kolesterol serum, hemoglobin dan hematokrit, laju endap darah, dan elektrolit serum. Sedangkan yang ketiga yaitu uji diagnostik, yaitu biopsi ginjal yang merupakan uji diagnostik yang tidak dilakukan secara rutin. Yaitu komplikasi yang terdiri dari hipovolemia, yang kedua komplikasi tromboemboli, trombosis vena renal, dan trombosis vena dan arteri ekstremitas. Yang ketiga gangguan metabolisme obat berhubungan dengan penurunan plasma protein. Yang keempat yaitu progresif menjadi gagal ginjal. Selanjutnya yaitu penata laksanaan yang terdiri dari medis dan keperawatan. Selanjutnya materi mapping yang selanjutnya yaitu escape teoritis, pengkajian yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, cara masuk, diagnosa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu keluhan utama. Biasanya pasien merasakan badannya bengkak, muka sembab, nafsu makan menurun, dan diare. Selanjutnya yaitu riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan dahulunya edema masa neonatus dan malaria. Sedangkan riwayat kesehatan sekarang muka sembab, nafsu makan menurun, dan badan bengkak. Riwayat keluarga biasanya penyakit dari keturunan. Yang selanjutnya yaitu aktivitas sehari-hari meliputi pola persepsi dan pemeliharaan kesehatan, pola nutrisi dan metabolisme, pola aktivitas dan latihan, pola istirahat dan tidur, dan pola persepsi dan sensori. Di mana di sini mapping yang selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik yang meliputi keadaan umum. Biasanya keadaan umum pasien lemah, kesadaran pasien biasanya komposmetis,
Vital sign biasanya ada perubahan dan peningkatan tanda-tanda vital bisa terjadi akibat distres pernafasan. Selanjutnya yaitu kepala. Biasanya bentuk kepala tidak ada masalah, rambut normal, distribusi merata, tidak ada benjolan, tetapi klien biasanya mengatakan nyeri pada bagian kepala. Sedangkan pada mata, biasanya konjungtiva pasien anemis, edema palpebra atau sembab, penglihatan baik dan tidak ada sikret. Yang selanjutnya telinga, yaitu biasanya simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen dan pendengaran baik. Selanjutnya hidung, biasanya tidak ada polip, tidak ada sekret dan penciuman baik. Mulut dan faring, biasanya mukosa lembab, warna bibir merah muda. Kemudian leher, biasanya tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid. Yang selanjutnya dada dan paru-paru. Biasanya pada pasien ini pola nafas pasien tidak teratur, dengan jenis pernafasan kusmau, suara nafas pasien stridor, dan pasien mengalami sesak nafas, dan terdapat cuping hidung dan retraksi interkostalnya. Selanjutnya yaitu sistem kardiovaskular, biasanya irama jantung pasien reguler, tidak terdapat nyeri dada, bunyi jantung normal, sedangkan akral dingin dan EKG terdapat sinus takikardi. Yaitu abdomen, biasanya terdapat nyeri tekan di daerah epigastrium dan bunyi peristaltik usus 8 kali per menit. Selanjutnya sistem perkemihan, biasanya kebersihan alat kelamin bersih, kantong kemih tidak membesar dan tidak ada nyeri tekan. Selanjutnya sistem muskuloskeletal, ekstremitas atas tidak ada edema dan ekstremitas bawah juga tidak ada edema. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjangnya yaitu uji darah dan uji urin. Di sini diagnosa yang saya angkat yaitu yang pertama kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan tekanan osmotik plasma. Yang kedua yaitu resiko infeksi berhubungan dengan penekanan sistem imun. Dan yang ketiga gangguan integritas kulit berhubungan dengan imobilitas. Di mana di sini SLKI-nya yaitu dari resiko infeksi berhubungan dengan penekanan sistem imun. Yang pertama tujuannya itu tidak terjadinya infeksi dan kriteria tidak terdapat tanda-tanda infeksi, TTV dalam batas normal, leukosit dalam batas normal dan pasien menunjukkan perilaku hidup sehat. Sikinya yaitu kontrol infeksi. Yang pertama bersihan lingkungan, pertahankan teknik isolasi, pantau adanya tanda-tanda infeksi, lakukan perawatan pada daerah yang dilakukan prosedur invasif dan kolaborasi pemberian antibiotik. Diagnosa yang kedua, kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan tekanan osmotik plasma. Tujuannya di sini tidak terjadinya akumulasi cairan dan dapat mempertahankan keseimbangan intake dan outputnya. Kriterianya yaitu menunjukkan keseimbangan cairan, tidak terjadinya peningkatan berat badan dan tidak terjadinya edema. Di mana di sini sikinya yaitu pantau dan ukur dan catat intake output cairan, observasi perubahan edema dan batasi intake garam, ukur lingkar perut dan timbang berat badan setiap hari. Yang selanjutnya yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan imobilitas. Tujuannya tidak terjadinya kerusakan integritas kulit. Kriterianya integritas kulit terpelihara dan tidak terjadinya kerusakan kulit. Di mana di sini sikinya yaitu inspeksi seluruh permukaan kulit dari kerusakan kulit dan iritasi. Yang kedua, berikan bedak untuk melindungi badan. Dan yang selanjutnya, ubah posisi tidur setiap 4 jam. Dan selanjutnya, gunakan alas lunak untuk mengurangi penekanan perut. Baiklah, sekian dari presentasi mapping tentang sindrom nefrotik. Mohon maaf jika salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.